Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pamurian di mana saja berada, alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 11 November 2021 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, Pengadilan Agama Mentok TV menghadirkan untuk pamurian semua dimanapun yang dapat menikmati acara Pengadilan Agama Mentok TV, sebuah acara baru yaitu Pamor, Pengadilan Agama Mentok Obrolan Ringan. Ini adalah tayangan perdana dan tentu kami sangat berharap dukungan partisipasi dari seluruh pamorian di mana saja berada. Pamorian yang kami hormati dan kami banggakan, di edisi perdana ini kami menghadirkan narasumber dan tamu yang sangat istimewa. Istimewa bagi kami, keluarga besar Pengadilan Agama Mentok. Bahkan tokoh ini adalah istimewa bagi para pencari keadilan, bahkan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mari kita sapa sosok narasumber kita yang pertama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang mulia? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Pengadilan Agama Mentok TV. Ya. Di bumi Sejiran Stason, Kabupaten Bangka Barat. Ini adalah podcast pertama kami di PA Mentok TV, Pamor, Pengadilan Agama Mentok Obrolan Ringan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan yang mulia sebagai narasumber perdana ini, dan pamorian yang berbahagia, narasumber kita ini akan kita ulik historis kisah hidup beliau yang pastinya akan menginspirasi kita semua. Sesuai dengan tema atau judul podcast pertama ini, yaitu mengenal lebih dekat Yang Mulia Dr. Andes Haji Agus Budiaji, Sarjana Hukum Majelis Hukum KPTA Kepulauan Bangka Belitung. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Yang Mulia. Ya, sama-sama. Baiklah, Yang Mulia, tentu kami semua, audiens yang hadir di studio ini, dan pamorian semuanya yang menikmati acara podcast ini, ingin mengenal Yang Mulia lebih dalam. Tentu kami ingin mengenal mulai dari asal, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian menghabiskan masa kecil, masa pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Kami persilakan Yang Mulia. Oh ya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk hadir di tengah-tengah keluarga besar PA Mentok melalui PA Mentok TV ya, yang sekarang sedang berada di studio bersama Ketua PA Mentok. Untuk pamorian saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba sampaikan ingatan saya. Dulu saya lahirnya di mana? Yang jelas itu saya nggak ingat. Jadi menurut orang tua, saya dilahirkan di
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, ya. Itu tanggalnya 8 Oktober tahun 1955. Sekarang baru kemarin ini Oktober tanggal 8 saya peringatan hari ulang tahun yang ke-66, ya. Dan itu diadakan rame-rame oleh kawan-kawan di PTA Babel. itu tanggal lahir, ya, tempatnya. Kemudian saya masa kecil itu pertama sampai dengan SD itu ikut, kalau di daerah saya namanya Mbah, ya. Mbah itu nenek kakek di sinilah, ya. Mbah, karena saya Jawa Tengah, Mbah Kakung, Mbah Putri, ya. Karena orang tua saya namanya bapak itu tentara, tugasnya tidak di sana. Itu tugasnya keluar-keluar itu. Dan terakhir di asrama Kopasanda, ya, itu terakhir. Saya SD itu tinggal bersama Mbah di Kabupaten Tegal itu. Kemudian SMP-nya di Jakarta. Pertama masuk ke SMP Gatot Subroto, itu masih di lingkungan komplek tentara itu, Baret Merah itu, ya. Yang sekarang namanya Kopassus. Dulu masih Kopasanda, sebelumnya RPKD. Saya sekolah sana, kemudian karena itu Gatot Subroto SMP swasta, lalu saya dipindahkan oleh orang tua saya ke sekolah lain yang namanya PGA Negeri 4 tahun. PGA itu Pendidikan Guru Agama Negeri, ya. Karena kalau pemberian seusia saya tentu nggak tahu. PGA yang ada itu Madrasah Aliyah ya. Jemaah. Itu waktu itu ada PGA Negeri 4 tahun. Dari 4 tahun itu selesai tahun 72. Udah lahir belum tuh? Belum. Yang Pamorian ada yang udah lahir belum nih? Biasanya Pamorian mau menyampaikan tanggal dan tahun lahirnya. Iya. Jadi tahun 72 lalu dipindahkan ke Jawa Tengah lagi. Karena ayah saya yang tentara itu ingin punya anak selesai pendidikan IAIN. IAIN tahu ya? Ya. IAIN itu cita-citanya ingin punya anak yang lulusan IAIN. Nah, maka saya dipindahkan ke Jawa Tengah menjadi sekolah persiapan IAIN. Ngalami nggak tuh? SPIAIN. Tidak mengalami lagi. Tidak. Itu tingkat SLA. Ya, tapi itu nggak lama terus ditutup oleh Departemen Agama. Saya SPIAIN Wali Songo, Jawa Tengah sana di Tegal. Lulus saya ingin ke Jogja, tapi ayah saya tidak mau saya ke Jogja ke Fakultas Hukum, harus ke IAIN Ciputat, Jakarta. Dulu iya, di sekolahan saya kuliah itu sana di IAIN. Terus ya alhamdulillah selesai sampai tahun 83 ya. 83. Wisuda tahun 83 juga ya. Nah, kalau 83 ada sebagian pemorean yang sudah hadir. Sudah hadir, sudah ada ya. Sudah lahir ya waktu itu ya. Kalau hakim-hakim yang muda-muda ya sudah mungkin. Yang usianya sekarang 36 mungkin sudah lahir ya. Atau 35 belum ya. Yang mulia menarik dari sosok ayah Anda yang mulia, yang seorang tentara nasional Indonesia, ABRI zaman itu. Tentu karakter seorang tentara sangat berkesan bagi seorang anaknya dalam hal disiplin dan lain sebagainya. Apa kenangan yang paling berkesan yang mulia terhadap sosok
ayahanda. Ya. Yang paling berkesan, ayah saya ini tentara tapi taat agama. Dan itu diceritakan oleh kawan-kawannya yang sudah pensiun, saya temui untuk silaturahmi, nyambung kekeluargaan ya, dari ayah saya dengan mereka itu. Saya tugas di tempat lain ketemu, saya temui, itu, oh bapakmu itu dulu orang taat sekali. Perang bawa senjata, itu nggak lupa bawa sarung. Buat apa itu Pak sarung? Itu ayahmu tuh nggak pernah tinggalkan sholat. Itu ya. Ini satu ya, itu. Artinya taat sekali agama. Itu. Yang kedua, ayah saya mendoktrin saya ngajari, walaupun bapak ini tentara, tapi tidak boleh sombong. Tegas tidak berarti sombong. Harus santun pada orang lain. Tidak boleh sombong. Berdiri saja tidak boleh menampakkan kesombongan. Harus santun, tapi tegas dalam sikap. Nah, itu yang membekas dalam diri saya itu dari orang tua. Terus kalau soal kedisiplinan, ya tiap hari kan diperlihatkan oleh kedisiplinan waktu. Namanya tentara. Pagi apel, siang apel, kalau perlu malam apel, ada setiap saat panggilan itu ya, ya itu. Cuma waktu itu namanya saya sudah jadi anak kolong, namanya tinggal di asrama, memang terlatih juga berjiwa seperti bapak saya, gitu. Ya namanya kolong zaman dulu belum terbina seperti sekarang. Sekarang sudah banyak pembinaan, banyak masjid. Dulu kemana-mana itu rombongan nanti bikin ulah. Jakarta itu terkenal itu dulu. Ya anak-anak remaja dari anak asrama itu seperti itu. Dan di asrama lain pun seperti itu. Itu pengaruh. Ya, iya. Nah, itu. Ini bisa kami bayangkan sosok ayahanda yang mulia, sosok pejuang. Dan ini momennya momen Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Kemarin 10 November, hari ini 11 November. Ya tentu sebagai anak veteran perang ya. Ya. Kami kita bersama Pemorian berdoa untuk semoga dilapangkan kuburan dan diampuni segala kesalahan para pahlawan kita. Amin, amin. Ya, demikian Pemorian. Terima kasih atas partisipasi doanya. Berikutnya yang mulia, kami semua tentu ingin mengetahui lebih lanjut. Tadi yang mulia sampaikan menyelesaikan kuliahnya di S1 di IAIN Jakarta. Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1983. Apakah selepas wisuda katakanlah begitu langsung mengabdi di pengadilan agama atau sempat berkiprah dulu di tempat lain? Ya. Bagaimana yang mulia? Ya. Sebelum saya jawab yang ini, saya tambahkan tadi. Yang ketiga yang saya punya kesan dari ayah saya. Ayah saya ini, bapak saya ini, kalau dimintai tolong orang-orang lemah, itu sangat membantu. Ini banyak pengalaman yang saya ikuti. Orang pedagang kaki lima, ada keluarga, ada orang lain, minta bantuan karena merasa berurusan dengan oknum. Itu bapak saya yang ini turun. Dan dia suka sekali yang begitu. Tidak hanya urusan dengan pedagang, di masyarakat pun seperti itu. Di masyarakat pun seperti itu. Yang jamaah masjid di satu tempat, yang saya sudah menyaksikan. Saya sudah tahu gitu. Nah, itu kesan saya. Jadi tidak acuh tak acuh gitu dengan masyarakat ya, dengan orang lain. Minta bantuan, itu dibantu. Apa masalahnya? Didatangilah orang yang mengganggu.
yang mengganggu orang cari nafkah, ya, mengganggu orang yang lagi membangun tempat ibadah tapi diganggu oleh oknum tentara juga yang lain. Dan ini diakui oleh orang-orang sekitar itu yang pernah cerita ke saya itu. Sehingga tidak bisa melupakan apa yang sudah dilakukan oleh ayah saya. Nah itu yang ketiga itu. Dan masih banyak lagi ya, tapi intinya aja. Jadi inspirasi dari yang ketiga, kenangan yang nomor 3 ini, beliau di samping sosok tegasnya sebagai tentara, kemudian taat, laksana seorang agamawan, kemudian memiliki rasa sensitivitas kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Iya. Dan ini barangkali ya selaras dengan tupoksi di pengadilan agama, ya, mulai dari pelayanan sampai putusan. Bahkan kalau terkait orang-orang yang tidak mampu, negara itu membuka atau membantu ya dalam hal biaya perkara yang disebut dengan secara cuma-cuma atau prodio. Tapi itu nanti bagian lain yang akan menjadi diskusi dengan narasumber kita kali ini. Beralih ke pertanyaan saya tadi yang mulia, terkait pasca menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah. Ya, oke. Saya kuliah selesai di Fakultas Syariah jurusan Muamalat. Dulu di sana adanya jurusan Muamalat sama jurusan Jinayat, ya. Sama Jinayat. Ya, nah, saya selesai tahun 83. Yang satu angkatan dengan saya itu banyak yang sekarang masih saya ingat, ya Pak Dr. Edi Riyadi, ya. Yang sekarang Hakim Agung. Boleh disapa yang mulia Hakim Agung melalui ini, mudah-mudahan sampai sapaan yang mulia. Ya. Yang mulia Bapak Hakim Agung, Bapak Edi Riyadi, Bapak Dr. Edi Riyadi, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Bapak Edi Riyadi. Ya, insya Allah nanti ketika beliau menyaksikan acara pamor ini akan sampai. Dan yang kedua Profesor Dr. Amin Suma, Assalamualaikum, Guru Besar UIN Jakarta. Ada lagi mantan Dubes itu, Dubes Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Gatot Abdullah Mansur. Satu saat nanti kita akan ketemu dan berkumpul seperti yang pernah kita bicarakan. Reuni ya. Alumni Fakultas Syariah, ya. Jurusan Muamalah ya. Fakultas Syariah saja. Fakultas Syariah. Jadi untuk pamorian Fakultas Syariah itu ya barangkali agak asing ketika nyebut jurusan Muamalah. Ada jurusan Jinayah tadi. Kalau Jinayah itu pidana ya, jadi pidana Islam. Kalau ada lagi jurusan Ahwalus Syakhsiyah, ada lagi jurusan Muamalah. Yang mulia itu jurusan Muamalah. Jurusan Muamalah ini kalau tidak salah lebih ke perdata. Ya, perdata ya. Ya, perdataan Islam. Kebetulan saya juga jurusan Muamalah ya. Oh. Kenapa tanya? Mestinya gak usah nanya. Ya, untuk menyampaikan kepada pemorian semuanya ya. bahwa di edisi perdana ini ternyata keduanya adalah jurusan Muamalah. Ya. Meninggalkan jurusan Jinayat dan Ahwalus Syakhsiyah yang lainnya. Oke. Teruskan ya. Ya. Setelah lulus, saya ada yang mendorong ikut daftar Sepawamil. Nah, ini istilah asing lagi nih bagi kami. Karena sudah lulus ya. Sudah lulus sarjana syariah, saya terus ikut daftar Sepawamil. Waktu itu ada yang merekomendasikan saya daftar itu dari kesatuan ayah saya dulu. Berarti Sepawamil apa tadi? Sepawamil itu sekolah perwira wajib militer. Ya. Itu kalau lulus nanti pangkatnya Letu. Yang balok 2 ya, Letnan 1. Terus saya juga diajak kawan-kawan ikut tes untuk peradilan agama. Ikut tes peradilan agama.
Eh, Dua-duanya saya ikuti. Tapi saya timbang-timbang, saya terus kalau ikuti Sepa Wamil, pensiun saya cepat. Iya. Kalau lulus, mungkin hanya tampilan aja gagah itu loh. Karena dari kesatuan ayah saya itu dalam surat rekomendasinya mohon kalau lulus ditempatkan di kesatuan sana. Nantinya di Bintal, pembinaan mental, Bintal. Bentar. Terus di peradilan juga ikut tes. Setelah mempelajari prospeknya, sepertinya yang terbuka itu di peradilan agama. Karena waktu itu yang masuk ke kepala saya, peradilan agama itu nantinya bisa terbuka karirnya ke Hakim Agung. Katanya seperti itu. Walaupun saya nggak sampai ke sana ya, tapi itu membuka harapan luas. Nah, sedangkan di militer, kalau lulus, pangkatnya paling tinggi juga waktu itu letkol. Waktu itu ya. Itu hasil konsultasi saya dengan kawan atau kenalan yang ada di bagian personalia TNI waktu itu ya, dulu APRI ya. Kepegawaian ya. Personalia di Paban 1 waktu itu Paban. Terus ditimbang-timbang, saya belum memutuskan, masih ikut dua-duanya itu. Ternyata yang di peradilan agama lulus. Oh. Yang di peradilan agama yang lulus. Masih di tahun yang sama saat Iya, 84. Oh, 84. Sudah menginjak tahun 84 karena tesnya akhir 83 ya, akhir. Setelah lulus, saya konsultasi ke orang tua. Pak, ini begini gini. Minta pendapat bagaimana Bapak kalau di pengadilan agama lulus nanti keluar Jawa. Keluar Jawa. Orang di Jawa kalau untuk keluar Jawa kan agak khawatir itu zaman waktu itu. Ya. Transportasi belum seperti sekarang. Gaji tunjangan belum seperti sekarang. Itu. Jadi ya terserah kamu, itu kan kamu yang akan melaksanakan. Karena sudah lulus peradilan agama, ya saya mundur itu dari proses pendaftaran ini, proses rekrutmen untuk calon ya. Saya mundur. Setelah mundur, saya lanjutkan yang di peradilan agama. Kalau di peradilan agama kan mungkin terbuka entah sampai usia pensiunnya juga akan lebih lama itu ya. Tidak terbatas kepangkatan juga. Ya alhamdulillah. Dan itu rezekinya anak saya juga. Saya lulus, kemudian nggak lama ini anak saya lahir. Oh, jadi kalau Bukan. Saya nikah dulu, hari Minggu 2 hari kemudian ada pengumuman lulus peradilan agama. Kado perkawinan. Kado perkawinan ya. Ada kadonya itu dari Yang Maha Kuasa. Ya. Itu saya lulus. Rezeki orang menikah ya Mas ya. Ada bahasa orang tua rezeki orang menikah. Ya orang menikah. Rezeki orang menikah. Ini inspirasi juga buat pamorian yang masih bertahan dengan statusnya. Iya betul itu. Jadi jangan bertahan dengan bujangan atau jangan dengan pernikahan rezeki insya Allah juga akan masuk ya. Ini testimoni langsung. Nah, ya alhamdulillah saya jalani. Nah, pendidikanlah di sana di Bogor, waktu itu di Bogor. Ya itu bareng-bareng Pak Edi Riyadi, Pak Endang Ali Maksum, yang KPTA sekarang wakil Jakarta ya. Sebelumnya KPTA Palembang ya. Terus termasuk Pak Wakil PTA Babel nih ya. Itu satu angkatan pendidikannya. Masih banyak lagi tuh KPTA lainnya. Ya. Jadi untuk pamorian ketahui juga, istri dari Yang Mulia narasumber kita adalah sosok yang tidak kalah menginspirasi juga. Beliau juga seorang hakim yang luar biasa, Bunda Atirah Mukhtar. Barangkali di saat
eh, yang lain kami akan meminta beliau berbagi inspirasi Yang Mulia. Oh, iya. Saat pendaftaran tadi, apakah Yang Mulia dulu lolos atau kemudian Bunda Athiroh menyusul lolos juga atau bagaimana ya? Jadi saya mendaftar ke peradilan agama juga atas dorongan teman saya sekampus yang namanya Bu Athiroh Muchtar itu. Oh, iya. Belum jadi istri. Didorong, ya alhamdulillah lulus ya. Nah, setelah lulus pendidikan, sedang hamil saya tinggal karena saya terima SK untuk berangkat ke Sulawesi Utara, Manado. Ke Manado. Jadi pengantin baru tapi pisah. LDR istilah sekarang Yang Mulia. Ya. Ada istilah lain LDR. Ya itu pisah. Tapi karena sama-sama tahu, sama-sama ikhlas itu nggak masalah. Tahun berikutnya ada penerimaan Cakim untuk peradilan agama, ikutlah istri. Ternyata rezekinya anak lahir lulus. Nah, itu rezekinya anak lulus. Sekarang anak saya sudah punya anak satu. Yang dan itulah yang dibawa-bawa waktu pendidikan Cakim di Tugu Bogor. Saat pendidikan sambil membawa bayi. Ya? Sambil membawa bayi, sambil membawa pengasuh. Jadi kalau anak dari Yang Mulia menonton acara ini tentu bisa mendengar bagaimana cerita Yang Mulia tentang perjuangan Bunda Athiroh Muchtar. Ketika pendidikan pun harus di sela-sela kesibukan sebagai peserta diklat harus memikirkan bayinya. Ya, waktu ikut tes proses itu sedang hamil tua. Oh ya. Tapi ya rezeki ya. Rezeki anak. Rezeki anak. Nah itu ceritanya di peradilan agama ini mulainya dari Manado, Sulawesi Utara, Tondano ya. Tondano, Sulawesi Utara. Karena Tondano belum ada kantornya, jadi kita dititipkan di Manado dulu. Itu tahun 80. Tahun 84. 84. Transportasi masih sangat sulit. Saya membayangkan transportasi udara tentu tidak seperti hari ini. Dulu pesawat itu yang langsung buruk. Ada nggak yang tahu pesawat buruk? Garuda dan buruk waktu itu yang masih Tapi saya naik kapal laut saja. Kapal lautnya itu kapalnya namanya Kambuna. Itu sejarah ya, sejarah pengalaman. Di sana sampai 9 tahun itu. Perjalanan Tanjung Priok ya Pak. Tanjung Priok sampai ke Pelabuhan Bitung itu tentu tidak bisa sehari 2 hari. Saya bisa membayangkan bagaimana perjuangannya, kemudian meninggalkan istri yang sedang hamil tua. Iya, nggak ikut mendampingi. Jadi istri itu melahirkan tanpa suami, anak lahir tanpa ayah. Itu begitu lahir, datanglah pengumuman istri saya lulus. Itu juga rezeki anak. Itu alhamdulillah itu ya. Nah ini inspirasi bagi rekan-rekan hakim yang mendapat amanah tugas tidak di tempat yang nyaman atau aman, yang mungkin ada yang jauh dari kampung halamannya. Berkaca dari pengalaman Yang Mulia tadi, ternyata bagaimana hakim-hakim terdahulu senior kita jauh lebih susah ketimbang kita hari ini. Dari segi penghasilan, katakanlah begitu, dari segi pengorbanan, jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Ini tentu kami atau kita semua ingin bersama Pak Murian menyerap informasi tentang sejarah hidup narasumber kita ini untuk kita ambil ibrah, ambil pelajaran, untuk kita contoh tentunya. Ya. Selanjutnya Yang Mulia 9 tahun di Pengadilan Agama Tondano saja atau sempat pindah-pindah? Di Tondano saja. Di Tondano iya. saja ya. Di Tondano
Terus ada sekali-sekali diperbantukan di PTA Manado. Itu. Nah, sampai tahun 93 baru pindah ke Jawa Timur, Madura. Ya. Di Pulau Maduranya. Iya, saya PA Pamekasan. PA Pamekasan. Terus dari Pamekasan pindah lagi ke PA Tegal, Jawa Tengah. Pulang kampung ya. Iya, kotanya ya. Ya. Saya kan kabupaten. Oh iya. Terus dipindah lagi ke KPA, jadi KPA Blora, masih Jawa Tengah. Dari sana. Pertama sekali menduduki jabatan struktural sebagai pimpinan saat menjadi KPA di Blora. Enggak, wakil di Tegal. Oh, wakil di. Itu tahun berapa yang mulia? Itu tahun 89 ya. 89. 89 wakil lama sampai tahun 2000. Pertengahan 2003, terus 2003 jadi KPA Blora sampai 2005, akhir 2005. awal 2006 dikembalikan menjadi KPA Tegal. Terus dari Tegal dipindah ke Pekanbaru, PTA Riau itu. Hakim tinggi. Iya, PTA Pekanbaru Riau. Sekitar tahun 2000. Itu 2010. 2010. Iya, 2010 sampai 2013. Nah, 3 tahun dipindah lagi ke Lampung. 3 tahun ya. Dari Lampung pindah ke PTA Bandung. Dari Bandung, nggak lama di Bandung, terus dipindah karena saya ikut tes calon waka PTA, lulus, ditugaskan ke Ambon, Maluku. Dari Maluku, Ambon dipindah ke wakil Babel sini. Dari Babel, ya mungkin setahun dipindah ke Jogja ya, ke Jogja. Jogja mungkin nggak sampai setahun dipindah jadi KPTA Jayapura, Papua. Ada yang pernah ke sana? Belum. Belum. Pengen ya? Sepertinya tidak. Insya Allah hakim tingginya ke sana nanti. Nah, terus dari KPTA Jayapura itulah dipindah kembali ke Babel. Dan Babel bukan lagi sesuatu yang asing bagi saya. Begitu saya dengar KPTA Jayapura pindah ke Babel, saya alhamdulillah nggak jauh itu. Dan sudah tahu kawan-kawan itu karakternya ya itu. Sekarang ketemu lagi Pak Misan. Ketemu Pak Misan. Dan kalau tidak salah, sewaktu pelantikan Waka PTA Babel saat ini, yang mulia Dr. Haji Ahmad Fatoni, yang mulia ikut mengantar waktu itu. Ikut mengantar. Selaku KPTA Menyaksikan. Jayapura. Menyaksikan. Ternyata takdir berkata beberapa bulan berikutnya kembali lagi. Ya, itulah hal yang tidak bisa kita duga ya. Dari beberapa pegawai PTA Babel waktu yang hadir, ibu-ibu dan tadi minta foto itu, ada yang berdoa, saya ingat, mudah-mudahan Bapak kembali lagi ke sini. Oh ada. Ya, artinya kuatnya doa orang-orang terdekat kita. Dan saya siap ditempatkan di mana saja. Termasuk di Babel. Saya perhatiannya juga besar ya. Saya menggunakan pepatah yang populer, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita bertugas, di situ kita junjung martabat dan derajat wilayah itu. Ya. Jadi ini inspirasi lain juga untuk kita semua, Pak Murian. Kalau mendengar cerita beliau tadi tentang tempat tugasnya yang sudah melalang buana, kalau saya mendeskripsikan itu 3/4 dari Indonesia ini sudah dilewati. Ya, mulai dari Sulawesi Utara, Indonesia bagian tengah ya,
bahkan sudah sampai ke Papua, Indonesia bagian timur, ya kemudian di Pulau Jawa dari timur sampai ke barat di Bandung, kemudian di Pulau Sumatera, dari Lampung pernah sampai ke lebih barat lagi di Pekanbaru. Ya 3/4-nya ya sudah beliau jelajahi untuk bertugas. Yang belum pernah sama sekali saya tugas itu di Kalimantan. Oh ya, Pulau Kalimantan. Itu belum pernah. Yang mulia, perlu dibagikan kepada kami lah, hakim-hakim muda, terutama yang masih miskin pengalaman. Ketika kita bertugas, tentu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kita tentu harus beradaptasi ya. Kita berbeda umpamanya. Seperti yang mulia kan latar belakang suku Jawa, harus bertemu dengan orang suku Manado, Minahasa katakanlah begitu kalau di sana. Kemudian ketemu lagi dengan orang Madura, ketemu lagi dengan orang Melayu Riau. Masing-masing tentu punya karakter, tabiat dan adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, apa trik yang harus dilakukan agar kita bekerja itu menjadi, atau semua orang merasa kita adalah keluarga bagi mereka? Sebenarnya tidak sulit dan tidak banyak, cukup kitanya bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu artinya ya ngimbangi itulah, ngimbangi. Seperti budaya di Manado kan beda dengan di Sumatera, gitu ya. Beda juga mungkin seperti yang sebutkan di Madura ya. Mungkin beda juga di tempat lain. Tapi itu masing-masing punya nilai lebih. Itu yang kita ambil. Dan masing-masing inilah yang kita jadikan sebagai penghubung tentang sopan santun, ya, tentang menghormati orang lain, tentang fokus kepada pekerjaan yang harus kita laksanakan, tidak lagi mikir-mikir kapan ya pindah. Dulu kami kontraknya itu dari Jawa ke Sulawesi itu, dan kawan-kawan ada yang ke Jayapura, ke Papua, ke Wamena, kemana-mana itu. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke mana lagi, NTT itu banyak itu ya. Saya dapatnya di Sulawesi Utara. Transportasi tidak sulit. Tapi kita fokus ke situ gitu. Niatnya untuk kerja ikhlas. Tidak mikirkan sananya singgah sebentar, kalau bisa pindah lagi. Enggak seperti itu. Saya 5 tahun nggak bisa pulang. Zaman waktu itu. Beda dengan sekarang. Tapi sudah dengan istri sudah lulus, ditempatkan di Manado. Tinggal satu rumah, kan dekat ya. Tinggal satu rumah. Sana ya suka dukanya ya namanya jauh dari keluarga, jauh dari rumah orang tua ya. Ya enak untuk mendidik kemandirian. Tidak seperti sekarang ada kurang uang apa itu pakai HP, pakai ATM atau apa kirim transfer gitu kan? Iya. Dulu nggak begitu, wesel. Harus bersurat barangkali. Suratnya lama itu. Tapi ya kita alhamdulillah tidak merepotkan orang tua. Apa yang ada ya dicukupkan. Harus cukup. Itulah yang membuat kita jadi mandiri. Gitu. Apa yang dapat kita dari negara itulah yang kita manfaatkan. Dengan kawan-kawan ya beda-beda karakter biasa. Ada karakter-karakter yang bisa kita lembuti itu. Ada yang bisa kita tegasi. Ya kalau saya fleksibelnya seperti itu. Ngimbangi. Ya kalau ibarat kalau digonggong anjing terus lari ya dikejar terus. Tapi kalau digonggong anjing terus kita balik kanan, kita hadapi anjing, mungkin anjingnya akan mundur. Jadi ngimbangi begitu ya. Yang penting kita percaya diri bahwa dimanapun kita ditugaskan atau kita hidup, di situ ada nilai-nilai kebaikan. Itulah yang kita ambil. Soal ada yang tidak cocok ya itu ya tidak semuanya harus cocok. Yang tidak cocok jangan sampai
menyingkirkan yang nilai-nilai baik itu, termasuk sopan santun, termasuk kekeluargaan. Saya di sana dengan istri di luar Jawa waktu itu di Sulawesi Utara nyaman-nyaman saja, dan dengan tetangga-tetangga dari yang luar Madura bagus, enak. Banyak menolong kami di sana. Pindah ke tempat lainnya begitu, yang sopan santunnya tinggi, ya kita sopan betul, belajar sopan santun sana. Jangan membawa karakter kita yang tidak pas di daerah sana dibawa. Nanti akan ada konflik. Apalagi tidak menghormati nilai-nilai kebaikan yang dianut oleh mereka di satu tempat. Itu akan jadi konflik. Tapi kalau kita menghormati nilai-nilai yang dianut oleh lingkungan yang kita tinggal, ya, terus kita watak bawaan yang dianggap tidak bagus, jangan dibawa. Nah, kita ambillah yang di sana. Insya Allah harmonis. Insya Allah terjalin kekeluargaan yang kuat. Ya, ini pemorian semuanya. Ini inspirasi untuk kita semua. Bagaimana kalau dalam hal kita berinteraksi dengan orang lain, dengan latar belakang yang berbeda, mungkin suku yang berbeda, dan tentu secara psikologis berbeda. Nah, trik-trik yang disampaikan yang mulia narasumber tadi tentu sangat menginspirasi kita. Dan ini harus dan wajib kita laksanakan dalam konteks kita berinteraksi di tempat kerja, di masyarakat, bahkan apalagi negara kita yang demikian luas ini dalam berinteraksi bukan hanya saja beda suku tapi beda agama. Nah, NKRI ini jaya karena keberagaman itu. Nah, inspirasi yang luar biasa dari yang mulia narasumber kita. Kemudian kami juga ingin mengetahui lah, ini terkait posisi yang mulia saat ini mendapat amanah sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini sambilan yang mulia. Ada sponsornya ini. Redaksi ini infak dari kawan-kawan redaksi oleh Pak Agus Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemurian Pengadilan Tinggi Agama itu adalah satuan kerja, dalam hal ini pengadilan tingkat banding. Jadi kalau di kabupaten, katakanlah di sini di Mentok ini itu pengadilan tingkat pertama. Nah, yang di provinsi sana disebut tingkat banding. Kemudian yang di pusat disebut dengan tingkat kasasi, dalam hal ini Mahkamah Agung. Narasumber kita ini yang mulia Pak KPTA adalah pimpinan di pengadilan tingkat banding. Artinya wilayah kerjanya atau kewenangannya seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Bangka Belitung sendiri itu ada 4 peradilan tingkat pertama. Yang pertama Pengadilan Agama Mentok, ini satu-satunya yang masih kelas 2 yang mulia. Nah, tetapi alhamdulillah satu-satunya yang memiliki program podcast ini. Kemudian ada Pengadilan Agama Sungai Liat dan Tanjung Pandan, itu Pengadilan Agama kelas 1B, serta Pengadilan Agama Pangkal Pinang kelas 1A yang berada di Kota Pangkal Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan banyaknya satker yang di bawahnya, berikut kompleksitas permasalahan, dinamika dan lain sebagainya. Tentu kami ingin belajar atau menyelami lebih dalam lagi terkait kebijakan yang mulia Pak KPTA untuk agar keempat satker ini kemudian bisa menjadi peradilan yang modern. Kami mohon sharingnya yang mulia. Ya, baiklah. Seperti yang disampaikan Pak KPA tadi, Mahkamah Agung itu yang berkedudukan di Jakarta punya badan-badan peradilan yang ada di bawahnya. Badan peradilan yang ada di bawahnya itu ada 4 lingkungan peradilan. Peradilan yang
4 itu, 1 peradilan umum, yang kedua peradilan agama, 3 peradilan militer, dan 4 peradilan tata usaha negara. Nah, dari peradilan-peradilan ini yang berkedudukan di provinsi itu tadi yang namanya pengadilan tingkat banding. Kalau untuk peradilan agama namanya pengadilan tinggi agama. Kalau untuk peradilan umum namanya pengadilan tinggi. Untuk peradilan militer namanya pengadilan mahkamah militer ya, tinggi ya. Dilmil ya, pengadilan militer tinggi ada. Terus pengadilan tinggi tata usaha negara. Ya, di bawahnya itu ada pengadilan-pengadilan tingkat kabupaten, kedudukannya berkedudukan di kabupaten. Itu untuk peradilan agama itu disebut pengadilan agama. Pengecualian di provinsi Nangro Aceh Darussalam disebut dengan namanya mahkamah sebutannya ya, sebutannya. Terus pengadilan agama ini kedudukannya di kabupaten atau kota itu ya. Ini semuanya di bawah koordinasi dan pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Ini lingkungan peradilan agama ini. Nah, PTA Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung ini PTA-nya membawahi 4 satker, Satuan Kerja Pengadilan Agama. Itu 1 Pangkal Pinang, 2 PA Sungai Liat, 3 PA Mentok atau Muntok ya, yang keempat Pengadilan Agama Tanjung Pandan. Kalau melihat jumlah kabupaten kota di Kepulauan Bangka Belitung, ini jumlahnya 7, PA-nya baru 4, maka masih ada kurang 3 PA lagi. Kami sudah usulkan ke pusat, dan posisi sekarang sudah ada di Dirjen Badilak, pembukaan untuk 3 pengadilan agama baru ya. Yang di Pulau Bangka ini adalah yang di Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Tengah, di Koba, kemudian di Kabupaten Bangka Selatan yaitu Tobuali, dan 1 di Pulau Belitung, yaitu Pengadilan Agama Belitung Timur yang berkedudukan di Manggar itu ya, Manggar. Ini ya alhamdulillah yang beberapa bayi yang masih dalam kandungan tanda petik ya, itu sudah ada lahannya ya. Di Belitung Timur Pak Bupati sudah memberikan, kemudian yang di Bangka Tengah kemarin hari Senin yang lalu kami ke sana diberikan oleh Pak Bupati sudah. Terus yang 1 lagi di Bangka Selatan sedang dalam proses. Nah, Pengadilan Tinggi Agama sebagai salah satu pengadilan tingkat banding itu fungsinya adalah sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Semua program-program pimpinan Mahkamah Agung itu didelegasikan banyak kepada Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama Babel ini tentunya sebagai kawal depan, kebijakan-kebijakannya tidak lepas dari peranannya sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Jadi keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan dari pimpinan Mahkamah Agung yang ada di Jakarta dengan Ditjen Peradilan Agama itu semuanya didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi Agama untuk pengawasan dan pembinaannya. Ya. Diadakan pembinaan dan pengawasan supaya pengadilan agama ini dengan peran dari Pengadilan Tinggi Agama, khususnya di Belitung, berjalan sesuai dengan
aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Itu termasuk dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Ini banyak aplikasi-aplikasi yang sifatnya peningkatan pelayanan itu harus dilaksanakan oleh pengadilan agama di tingkat kabupaten kota, tetapi di bawah pembinaan dan pengawasan dari pengadilan tinggi agama. Nah, makanya rutin itu ada Binwas, program PTA itu ke daerah-daerah. Pelayanan masyarakat ini sekarang menjadi program yang primadona karena terkait dengan kebijakan Mahkamah Agung melanjutkan programnya Kementerian Menpan dan RB, ZI. Zona integritas itu intinya adalah membina kita semua supaya menjadi pelayan yang baik, bukan menjadi orang yang minta dilayani. Yang kedua intinya adalah para pejabat yang berada di semua lingkungan peradilan, dan terutama peradilan agama, tingkat banding maupun tingkat pertama, jadi pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama, itu jangan menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan cara memungut pungutan liar tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang biaya perkara, dan juga tidak boleh ada harapan kepada masyarakat yang berperkara pada kita imbalan, sesuatu imbalan, hadiah atau pemberian, sehingga kita kerja kelihatan tidak ikhlas, padahal kita sudah dibagi gaji, ya, sudah dibagi tunjangan, gitu. Dan itu insya Allah sangat cukup buat kita. Jadi intinya seperti itu, sehingga kebijakan-kebijakan dari Ketua PTA Bangka Belitung ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung dan jajaran pimpinan Mahkamah Agung di Jakarta. Ya. Ya. Dalam hal pengawasan bahkan pengadilan tingkat banding itu adalah perpanjangan tangan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Iya, betul.